Ini semua ide kemudian ditulis jadi novel, kemudian difilmkan. Apa yang kira-kira bisa di-share ke teman-teman terutama yang tertarik dengan dunia kepenulisan? Ini nulis hayalan jadi film, ini riset jadi film. Sebetulnya menulis itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveling. Jumpa lagi di kanal Travel Ibu. Sahabat-sahabat traveling di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat pebisnis seluruh Indonesia. Senja ini, sore ini, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan tamu yang saya pikir sangat istimewa. Dan kita ingin mengorek dan mencari beberapa informasi yang menarik tentang beliau. Siapa tamunya? Beliau adalah Dr. Kiai Haji Agung Irawan. Ya, agak istimewa. Tamu yang agak istimewa. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah mengenal namanya dan baru sekarang lihat di travel ini di Travel Ego ini wajah beliau. Kenapa? Karena salah satu dari karya beliau, terutama yang novel ini, yang ini Haji Backpacker ini hampir tiap tahun semenjak difilmkan, tahun berapa itu difilmkan? 2014 diubah ke layar lebar dan tiap tahun menjelang Idul Adha TV-TV pasti menayangkannya. Sebetulnya ada banyak karya yang lain. Kita mulai dulu mengorek apa saja itu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ibu. Ya. Ini yang istimewa yang ini. Mudah-mudahan agak sih. Teman-teman, sebetulnya sebelum kita ngobrol ya, saya perlu numpang tenar sama beliau ini. Jadi ada dua persamaan antara saya sama beliau itu. Yang pertama, kami ini sama-sama bangsa Bangladesh. Tahu ya Bangladesh ya? Bangsa Lamongan tapi dari desa. Jadi kami dari sebuah kabupaten di Lamongan sana, cuma kami hidup di desa, desanya yang berbeda dan kemudian merantau ke Jogja. Tapi sebelum ke Jogja beliau dulu ke Kairo, ke Mesir dan lain-lain sampai kemudian tinggal ke sini. Yang kedua, kami ini sama-sama doyan menulis. Bedanya adalah saya banyak menulis di sosmed, beliau ini menulis benar-benar menulis dan akhirnya sebagian difilmkan. Nah, sebelum cerita yang lain-lain ini, Kiai Agung, cerita Haji Backpacker dulu gimana dari ide awal sampai kemudian secara ringkas jadi film tuh. Ini kalau mau bicara panjangnya. Iya. Nanti cuma 7 menit ini. Ya 15 menit boleh. Bebas. Iya. Haji Backpacker saya sebenarnya menulis dengan 2 edisi. Oh gitu. Iya, edisi memoir sama edisi novel. memoir sama edisi novel. Ya. Jadi lebih dulu novel baru memoir. Oke. Nah, jadi dua-duanya dikontrak sama Falcon. Oke. Dua-duanya sudah dibuat skenario, tapi yang dieksekusi film baru yang novel. Yang Haji Backpacker ini, yang novel. Jadi yang memoir masih menyusul mudah-mudahan. Jadi yang memoir adalah perjalanan gila saya haji dengan cara gila ya, dengan menemukan orang-orang gila juga di sana. Sementara yang novel itu ya imajinasi ya, yang sudah Anda pernah nonton ya. Jadi banyak fiksi. Saya awalnya dia nonton lihat waktu itu masih ada peta ya, peta dan globe itu ya, bulan dunia itu. Nah, saya membayangkan kalau haji jalan kaki itu bisa ya, asal mau ya. Di peta itu mungkin ya, paling nyebrang sedikit, nyebrang kapal sedikit, artinya bisa. Jadi saya membayangkan karena ada orang yang lebih gila mengeksekusi di film. Susah payah untuk syuting. Nah itu Mas Navin CS Falcon. Itu film pertama kalau nggak salah. Film pertama dari novelnya? Bukan, itu film pertama serius di PH Falcon. Sebelum terkenal seperti sekarang. Iya. Karena sebelumnya baru ada satu film, itu tuh film semi. Iya, roman-roman gitu kan? Iya. Baru ada film Latahjan, itu pun semi bioskop lah. Jadi ini film pertama yang serius digarap oleh Falcon. Sebelum kemudian ada Warkop Report dan sebagainya ya, yang booming. Tapi ditulisnya di mana ini dulu?
Masih di Mesir atau udah di Indonesia? Yang memoir atau yang novel? Yang ya dua-duanya. Dua-duanya ditulis di Indonesia. Ditulis di Indonesia ya. Ya. Tapi kenangnya di Mesir tentunya. Iya, Oke. kenangnya di Mesir, tapi waktu dulu di Indonesia dan berkhayalnya di Indonesia. Berkhayalnya di Indonesia. Saya sedang lapar berkhayal yang aneh-aneh. Membayangkan bakal difilmkan nggak waktu nulis itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Alhamdulillah ternyata ada orang gila yang menggabungkan. Dan booming. Alhamdulillah dapat termasuk film box office 14 ya. Nah setelah Haji Backpacker ini muncul kan kemudian yang lain-lain melirik karya yang lain. Saya kalau nggak salah ada 17 novel. 17 novel yang ya? sudah dikontrak. Yang sudah dikontrak. Ini sekarang sudah dikontrak oleh Surya Entertainment Film. Ini yang judulnya Mekah. Ya. Memoir Luka Seorang TKW. Ini sudah juga dikontrak. Ini sudah dikontrak juga. Yang Mahabat Cinta. Yang ini juga sudah di. Yang Kidung ini ya. Jadi ada banyak yang dikontrak, yang dieksekusi baru Haji Backpacker, kemudian Air Mata Tuhan. Air Mata Tuhan. Air Mata Tuhan menjadi Air Mata Surga. Filmnya jadi Air Mata Surga. Ya, box office juga kayaknya itu ya. Apa? Cukup booming juga kan. Mohon maaf. 2014 itu Air Mata Surga. 2014 Air Mata Surga. 2010 itu yang Haji Backpacker. Jadi 2014 itu juga box office juga ya. Air Mata Surga itu box office juga. Dewi Sandra pemerannya dalam Richard Kevin itu juga saya mendapatkan kisah itu dari mahasiswa di IAIN sebenarnya. Ini tidak jauh-jauh lah ya dengan sekolah kita ya. Alhamdulillah juga box office juga. Jadi jari curhat pun kalau pinter ngolah bisa jadi novel dan kemudian kayak kita buat sambel aja kan. Aduk ya. Kasih garam selesai jadi kan. Nah, ini yang lagi final draft skenario-nya. Penakluk Badai. Jadi ini cerita tentang apa ini Penakluk Badai ini ya Bu? Orang Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi cerita kisah hidup perjalanan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Mulai lahir sampai meninggal. Kenapa kok? Ya, saya tulis novel ini dan saya orang NU kan. Saya orang NU, orang pesantren. Di rumah saya dulu ketika masih kecil saya sering lihat gambar ini foto siapa, ditempelin kan. Ternyata itu setelah saya dewasa tahu itu Mbah Hasyim. Nah, kenapa sih kok ditempelin dijejel dengan Wali Songo? Penasaran saya. Lama-lama penasaran jadi buku ini. Nah, jadi peran-perannya, jasanya saya tulis. Dulu sebagian ini diambil untuk bahan film sang kiai. Itu 2 bab dari solusi jihad. Tapi hanya untuk bahan. Bukan dikontrak utuh karena di situ ada semi fiksi, ada Harun dan sebagainya. Ya. Kalau ini nanti mulai dari sini. Berarti yang kan Star Vision ini ya. Haji Backpacker Air Mata Surga ini kan imajinatif. Ini tentu menulisnya butuh beda dong. Riset panjang dan kalau Penakluk Badai saya ini berapa halaman? Lumayan tebal kan itu. Iya, hampir mungkin 1000 ini. Kalau bisa buat nyawat kucing bisa Iya, ini kalau nggak salah saya risetnya itu 3 bulan. Saya jalan-jalan ke Batondo, orang dekat Lamongan, santri Mbah Hasyim yang pernah ikut 22 Oktober itu, 10 November arek Surabaya masih hidup waktu itu ya, sudah meninggal. Saya keliling-keliling ke kiai-kiai sepuh santri Mbah Hasyim, termasuk ke Kiai Mufid Muzadi Jember. Kurang lebih saya gelandangan 3 bulan. 3 bulan proses menulisnya? Iya. Menulisnya sekitar 3 minggu. Menulisnya 3 minggu. Risetnya 3 bulan, nulisnya 3 minggu. Betapa expertnya Kiai tapi penulis, keren loh itu. Saya malah pernah nulis Gus Dur itu cuma 3 hari. Oh iya? Gus Dur ya karena kan kedekatannya sudah saya lama. Nulis di makamnya. Jadi ya nulis itu kan ada pengalaman magic juga ya. Jadi tidak hanya sekedar kita proses kreatif duniawi. Kadang-kadang ini dari mimpi, dari khayal, dari macam-macam saya tumpuk-tumpuk lah ya. Jadi masing-masing buku punya riwayat. Yang Penakluk Badai ini kayak Bu, ini kan sudah masuk draft nih. Kira-kira kapan mau diproduksi dan kemungkinan direncanakan? Insya Allah ngambil barokahnya hari nanti 22 Oktober besok. Oh, 22 Oktober ini sudah eksekusi ya? Sehingga harapannya tahun depan sudah Insya Allah sudah ada calon artisnya, sudah ada sudah muncul berkali-kali lah. Insya Allah tabarokah hari santri mulai. Karena memang hari santri itu kan berangkat dari 22 Oktober besok isinya Mbah Hasyim. Jangan-jangan di novel ini nanti dari mulai Mbah Hasyim pemuda juga karena dari mulai lahir. Dari mulai lahir ada ya. Jadi ini adalah boleh saya bilang biografi Hasyim Asy'ari secara visual, film begitu. Film betul. Dari mulai lahir sampai
nanti kabudut meninggal. Jadi jasanya bagaimana kita masih muda, bagaimana kita pesantren dan sebagainya. Yang garap siapa ini? Star Vision. Tapi kita tahu lah Star Vision kan profesional ya. Dia bilang Pak Parwes, saya berani mengeluarkan uang lebih untuk ini. Katanya. Tidak hanya sekedar soal bisnis, tapi ini ada kecintaan sama ulama. Luar biasa untuk Pak Parwes ya. Jadi saya sangat apresiatif ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini menjadi hal yang manfaat. Ya. Teman-teman jangan lupa ya, terutama teman-teman yang Nahdlatul Ulama, kalau sampai nggak tahu sejarah hidup. Tidak hanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah pun wajib. Iya, maksud saya itu. Karena apa? Karena di sini ada kedekatan bahasa yang kita jalan. Iya, banyak sekali kedekatannya. Jadi kalau teman-teman muda harus nonton, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persin, salah satu kiai besar di Indonesia adalah Hasyim Asy'ari. Kalau nggak sempet baca novelnya, tapi harus terbeli ya novelnya ya, yang asli, yang original. Nanti tunggu nonton filmnya. 1/4 novel ini adalah bagian kisah dari hidupnya Dahlan juga. Oh. Ya, karena sejak pesantren di Suradarah, kemudian pesantren di Mekah, ya, bersama-sama terus. Jadi teman-teman Muhammadiyah juga ya, yang SMP, SMA, Muhammadiyah wajib nanti baca novelnya dan bandingkan dengan filmnya dan tarik pelajaran dan hikmah-hikmah kehidupan dari seorang ulama besar yang kita miliki. Terakhir ini ya Abu, tentang ini semua ide kemudian ditulis jadi novel kemudian difilmkan, apa yang kira-kira bisa di-share ke teman-teman terutama yang tertarik dengan dunia kepenulisan? Ini nulis hayalan jadi film, ini riset jadi film. Sebetulnya menulis itu seperti apa sih? Pertama saya tidak pernah bayangkan jadi film. Saya tidak begitu bernafsu. Ya. Ini novel, ini tulisan mau difilmkan atau tidak. Saya nggak bernafsu, jujur. Ini tulisan mau laku apa tidak, saya tidak bernafsu. Yang penting saya menulis apa kata hati saya. Pertama. Menulis sesuai kata hatinya. Yang penting ditulis. Iya. Saya tidak peduli mau laku apa tidak, mau jelek apa tidak, yang penting sesuai kata hati. Dan semua novel-novel saya nggak pernah saya ikutkan lomba-lomba, nggak pernah. Saya belum pernah sekalipun mengirimkan itu untuk lomba, untuk juri apa, nggak pernah. Mau ada lomba saya nggak pernah ikut dan saya melarang untuk diikutkan. Karena apa? Ini bagian dari dunia spiritual saya. Masa spiritual mau dilombakan? Saya nggak mau. Nah, tapi kalau misalnya ada lomba, ya saya mau niat sendiri. Saya niatkan dari awal. Kalau ini saya nggak pernah niatkan untuk penghargaan apa enggak. Dan saya nggak peduli mau jelek mau enggak. Yang penting saya tulis dengan kata hati. Yang kedua, ya saya berharap ya meskipun ini tidak sesuai dengan ekspektasi, saya berharap masih ada nilai manfaatnya. Jadi meskipun jelek, saya berharap ada manfaatnya. Nah, kalau sudah ada manfaatnya, insya Allah itu laku sendiri kalau kita promo. Karena orang baca itu sudah mendapatkan sesuatu. Jadi satu sesuai kata hati, yang kedua ya pokoknya saya nulis ini bermanfaat. Nah, jadi punya misi menyebarkan manfaat. Ada sesuatu yang mau disampaikan lewat tulisan. Mau laku apa enggak itu urusan Tuhan lah itu. Yang penting saya sudah nulis sesuai kata hati dan saya menulis mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan biarlah novel-novel ini mencari jalan hidupnya sendiri. Mencari pembaca sendiri. Kalau menemukan, kalau enggak biar ditumpuk di tong sampah enggak masalah. Baik, itu teman-teman perbincangan singkat kita dengan Kyai Agung. Moga-moga teman-teman dapat mengambil sarinya, mengambil hikmahnya. Meskipun tidak ada. Ya, saya kira banyak ya teman-teman. Dan itu tadi pesannya, tetaplah menulis meskipun nggak tahu nanti itu mau jadi apa tulisan itu. Karena tulisan akan menemukan pembacanya sendiri. Dan kalau toh difilmkan itu seperti bonus yang akan datang sendiri. Itu saja, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Ingat, di Travel Ibu itu 3 untuk bahagia: ngopi, udut, traveling. Tetaplah berjalan karena dalam setiap perjalanan akan ketemu dengan teman baru, ilmu baru, dan hikmah-hikmah kehidupan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.